Bagaimana Nestle bisa merubah budaya Jepang yang tadinya cuma suka ngeteh dan nggak suka kopi, tapi sekarang bisa menjadi negara yang mengkonsumsi kopi terbanyak di dunia? Terdengar gila, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Saya baru tahu sejarah Nestle yang masuk ke pasar Jepang karena melihat ekonominya yang maju, namun pada akhirnya gagal. Pada akhirnya, Nestle bisa mengembalikan dan membalikan keadaan meskipun butuh waktu puluhan tahun lamanya. Setelah gagal di pasar Jepang, ternyata Nestle tidak menyerah. Nestle merekrut seorang psikoanalisis Prancis yang bernama Colter Rapaille. Rapaille dalam wawancaranya dengan PBS menuturkan bahwa dia sebenarnya seorang ahli psikologi anak-anak. Namun pada perkembangannya, dia menerapkan teori-teori psikologi untuk dunia pemasaran. Menurutnya, kunci dari semua ini adalah memori masa kecil. Apa yang dibeli seseorang ketika dewasa adalah sesuatu yang tertanam kuat di benaknya saat dia kecil karena ia memiliki memori terkait itu pada saat ia kecil. Maka ketika Rapaille meminta Nestle untuk membongkar tembok kultural orang Jepang itu, ia melakukan dan mencari alasan apa hal yang primalnya. Ialah yang menyatakan pada Nestle, ya jelas saja kopi kamu nggak laku di sini. Jangankan kopimu, kopi siapa aja nggak akan ada yang laku. Karena orang Jepang tidak memiliki memori terdekat dan memori yang dekat dengan kopi itu. Mereka nggak pernah tumbuh besar dengan kopi, hanya teh, dan mungkin sake. Nestle sadar bahwa orang dewasa Jepang saat itu sudah nggak bisa lagi diutak-atik lagi urusan perihal kopi. Beda halnya dengan anak-anak orang Jepang. Mereka memiliki memori yang bisa dibentuk dengan mudah. Di tahun 1970 sampai 1980, Nestle menelurkan produk permen rasa kopi dan coklat KitKat yang rasa kopi. Saat itu Nestle nggak berharap untuk laku keras. Nestle hanya berharap anak-anak Jepang itu memiliki memori terkait kopi itu aja. Hasilnya, tahun 1990, ketika anak-anak si pekonsumsi permen kopi itu tumbuh menjadi dewasa, Nestle kembali melakukan kampanye kopi besar-besaran dan akhirnya laku keras. Terbukti hingga saat ini, Jepang menjadi satu negara dengan konsumsi terbesar keempat kopi di dunia. Ini gokil sih. Sebuah perusahaan bisa merubah suatu budaya di negara memang butuh waktu, tapi pada intinya bisa kok